Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan tentang buah khuldi dan kisah manusia pertama di surga. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggal di surga sejak saat itu. Bapa umat manusia ini lalu diturunkan ke bumi usai terkena tipu daya iblis agar mau makan buah khuldi. Mahmud Asy-Syafrawi menjelaskan dalam buku Bumi Sebelum Manusia Tercipta, dalam Al-Quran maupun hadits tidak disebutkan nama eksplisit buah khuldi, tapi adanya syajaratul khuldi, yakni pohon khuldi. Hanya saja, kata Mahmud Asy-Syafrawi, dalam adat kebiasaan manusia yang dimakan adalah buah, maka kemudian dipersepsikan sebagai buah khuldi. Ada yang menafsirkan bahwa buah khuldi adalah buah dari pohon terlarang di surga dan setan menyebutnya sebagai pohon keabadian. Nama khuldi ini merupakan penafsiran para mufasir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Toha ayat 120. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Ia berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Menurut sebuah riwayat, pohon buah khuldi ini adalah sejenis pohon yang besar. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan dari Syu'bah, dari Abu Ad-Dahhak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya, di dalam surga terdapat sebatang pohon yang jika seorang pengendara melewati naungan pohon itu selama 100 tahun, niscaya ia tidak akan dapat melewatinya, yaitu pohon khuldi." Hadis riwayat Ahmad. Hadits tersebut turut diriwayatkan Ad-Darimi dalam musnadnya pada pembahasan tentang pelembut hati bab pohon-pohon surga. Pohon khuldi tersebut menjadi petaka bagi Nabi Adam alaihi salam. Imam Ibnu Katsir menceritakan dalam Qasas Al-Anbiya, Nabi Adam alaihi salam dan istrinya, Hawa, dikeluarkan dari surga yang penuh kenikmatan, kemewahan, dan kebahagiaan menuju ke bumi yang penuh kejenuhan, keletihan, dan kesengsaraan karena godaan iblis yang telah menjerumuskan mereka berdua. Hal ini dikisahkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ia, setan, berkata, "Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga." Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Yang artinya, ia, setan, bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat." Quran Surat Al-A'raf ayat 21. Yang artinya, ia, setan, menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka, ketika keduanya telah mencicipi buah pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun di surga. Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Menurut tafsir Ibnu Katsir, maksud perkataan iblis dalam ayat tersebut adalah seandainya Nabi Adam alaihi salam dan Hawa memakan buah dari pohon yang ada di dalam surga tersebut, mereka akan menjadi malaikat atau akan hidup kekal di surga. Setan pun bersumpah tentang hal itu, meskipun kata-kata ini hanya tipu daya dan bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya. Dalam tafsir Al-Quran diceritakan,
Setan pun tak henti-hentinya membujuk Nabi Adam alaihi salam dan Hawa dengan berbagai tipu daya agar mau memakan buah pohon khuldi itu. Ketika mereka mencicipi dan tersingkaplah aurat keduanya. Ketika mereka mencicipi dan belum memakan buah pohon itu secara sempurna, tampaklah oleh mereka auratnya masing-masing dan tampak pula bagi masing-masing aurat pasangannya. Hal ini membuat keduanya merasa malu, aurat yang senantiasa tertutup kini tersingkap. Maka mulailah mereka menutupinya, yakni menutupi auratnya, dengan daun-daun surga, terang tafsir tersebut. Ada juga yang menafsirkan bahwa buah khuldi ini bukan buah dalam makna yang sebenarnya, melainkan sebuah kiasan. Akibat mendekati perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Nabi Adam alaihi salam dan Hawa diturunkan dari surga ke bumi. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa pada dasarnya Nabi Adam alaihi salam diturunkan dari surga bukan karena melakukan sebuah kesalahan, melainkan karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bersandar pada sebuah hadits tentang percakapan antara Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Musa alaihi salam pernah mendebat Adam alaihi salam. Musa berkata kepada Adam, engkau telah mengeluarkan manusia dari surga hingga membuat mereka sengsara karena kesalahanmu. Adam menjawab, wahai Musa, engkau telah dipilih Allah dengan risalah dan kalamnya. Apakah engkau mencela diriku atas suatu hal yang telah ditulis Allah sebelum Dia menciptakan aku atau yang telah ditakdirkan Allah terhadap diriku sebelum Dia menciptakan aku? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Adam dapat membantah argumentasi Musa. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.